Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Halo, suaraku apa udah terdengar? Cek, cek. Oke, kita mulai kuliahnya ya. Mungkin teman-teman sekalian mengingatkan kepada mahasiswa lain di grup supaya segera masuk ke kelas. Jadi ini kelas harusnya minggu lalu ya, di hari Kamis gitu. Cuman kebetulan hari Kamis saya ada kegiatan lain, jadi baru bisa saya mulai kuliah di hari Selasa ini. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya ya untuk kuliah pengganti di hari Selasa siang ini. Dan sebenarnya siang ini lebih kepada mereview ya dari materi yang saya berikan sebelumnya, yaitu tentang ejaan dan tanda baca. Mungkin minta tolong Mbak Novi ya, ngabarin Ya, Bu. ngabarin teman-teman di grup segera masuk ke Zoom gitu ya. Siap, siap, Oke. siap, Bu. Ya. Waktu saya juga nggak banyak siang ini, jadi kita langsung aja ya terkait ejaan dan tanda baca. Ini materinya udah saya sampaikan kalau nggak salah 2 minggu lalu malah. Jadi ini salah satu materi yang cukup penting kalau kita berbicara tentang skill berbahasa gitu ya. Nah, ada dua hal yang perlu kita pahami terkait ejaan dan juga tanda baca. Yang pertama adalah tentang konsep ejaan itu sendiri, apa itu ejaan dan mengapa mempelajari ejaan itu penting gitu ya. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa ibu kita, bahasa yang sehari-hari kita gunakan dimanapun kita berada, dari suku bangsa apapun. Saya rasa selama kita menjadi warga negara Indonesia seharusnya sudah tidak asing lagi penggunaan bahasa Indonesia, tapi pada dasarnya namanya bahasa ya itu akan selalu mengalami perkembangan gitu, dan sama dengan perkembangan kosakata, perkembangan kata, kata-kata resapan terutama. Nah, ejaan pun sangat sangat agile gitu ya, sangat mengikuti perkembangan bahasa tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang jenis dan fungsi tanda baca. Jadi yang namanya kalau ibarat jalan raya tuh tanda baca itu kayak rambu-rambu lalu lintas gitu ya. Jadi kapan kita harus berhenti, kapan kita harus memberikan intonasi agak pelan, kapan kita harus menggunakan intonasi bertanya, kapan kita harus menggunakan intonasi memberi instruksi. Nah, itu semuanya diberikan berdasarkan tanda baca yang melekat dalam suatu kalimat gitu. Nah, ini adalah dua hal yang akan kita ulik di materi ejaan dan tanda baca. Nah, ejaan sendiri itu sebenarnya merupakan keseluruhan dari pelambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa. Kalau dalam KBBI ya, keluaran tahun 2005, itu disebutkan bahwa ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk huruf serta penggunaan tanda baca dalam tataran wacana. Nah, konsep ejaan sendiri cakupannya ada yang mulai dari pemakaian huruf vokal dan konsonan, penggunaan huruf kapital maupun huruf kecil gitu ya, kemudian penulisan kosakata dan bentukan kata, penulisan unsur-unsur serapan, kemudian ada istilahnya imbuhan gitu ya, akhiran dan lain-lain gitu. Kemudian penempatan dan pemakaian tanda baca. Nah, itu semua itu masuk ke dalam konsepsi dari ejaan tersebut. Nah, kelima aspek tersebut itu sebenarnya teman-teman bisa cek lebih lengkap di EYD. Nah, ejaan yang disempurnakan ini sudah diterbitkan sejak tahun 1972. Saya juga sudah menyampaikan di grup ya salah satu contoh rangkuman dari EYD. Jadi EYD itu sangat tebal gitu ya. Bukunya itu cukup
banyak gitu, tapi beberapa universitas ya, lembaga bahasa di beberapa universitas ataupun perguruan tinggi di Indonesia itu melakukan suatu rangkuman gitu dari buku EYD itu menjadi beberapa lembar yang saya rasa sangat ringkas dan sangat mudah untuk dipelajari gitu ya. Karena saya rasa kalau membeli bukunya akan cukup memakan waktu gitu ya, memakan energi juga untuk membaca keseluruhan, tapi kalau udah di rangkuman itu akan lebih mudah gitu. Nah, ini dalam buku Pedoman Ejaan yang Disempurnakan atau EYD, penulisan ejaan dan tanda baca diatur dalam kaidahnya masing-masing gitu. Mulai dari pemakaian abjad, huruf vokal, konsonan, kemudian suku kata gitu ya, penulisan huruf besar kecil, huruf miring gitu. Ada kenapa ada apa namanya kalimat ataupun kata yang menggunakan huruf miring, ada yang enggak gitu ya. Ada yang kata yang harus menggunakan awalannya menggunakan huruf besar, ada yang enggak. Nah, itu semuanya diatur dalam EYD gitu ya. Termasuk kata-kata imbuhan, kemudian gabungan-gabungan kata, penulisan angka dan lambang-lambang bilangan itu juga ada di situ. Oke. Ini link yang saya attach di sini, bisa teman-teman secara langsung download atau sesuai dengan file yang saya kirimkan itu juga sama ya. Jadi kalau yang di atas ini adalah pedoman EYD bagian pemakaian tanda baca, ini yang versi lengkapnya gitu ya. Ini dari Badan Bahasa dari Kemdikbud RI. Tapi kalau teman-teman mau yang versi rangkuman, ini juga sudah ada dari UGM ya, dari Universitas Gadjah Mada, itu juga sudah dirangkum gitu menjadi lebih ringkas lagi. Ini khusus yang untuk tanda baca gitu ya, jadi akan lebih mudah ketika teman-teman melihat di bagian rangkumannya. Nah, sekarang sebenarnya gini ya, kalau di era modern ini saya rasa yang menggunakan tulis tangan itu sebenarnya lebih sedikit gitu ya dibandingkan yang menggunakan komputer ataupun laptop gitu. Nah, di sini kita sebenarnya udah dikasih alat bantu yang luar biasa ya dalam di software kita gitu. Kalau teman-teman yang pakai Microsoft gitu ya, di Word itu kita sudah disediakan support system untuk memeriksa ejaan dan tata bahasa gitu ya. Jadi untuk ejaan dan tata bahasa itu tergantung dengan settingan ya. Jadi harus disetting dulu tuh bahasanya mau pakai bahasa apa. Kalau pakai bahasa Inggris ya otomatis dia akan memeriksa ejaan dan tata bahasa dalam bahasa Inggris. Nah, kalau teman-teman men-setupnya di bahasa Indonesia, otomatis dia akan memeriksa ejaan dan tata bahasanya sesuai dengan bahasa Indonesia. Dan ini alat bantu yang luar biasa sekali ketika kita menulis dalam suatu Microsoft Word gitu. Nah, ini panduannya sudah saya kasihkan juga linknya di sini, dan ini bisa teman-teman download ataupun teman-teman terapkan pada saat setiap mengerjakan tugas gitu ya. Jadi akan kelihatan sekali gitu ya, mungkin kalau teman-teman buka Word gitu, teman-teman akan melihat ada beberapa kata yang ada apa ya, underline-nya itu kayak warna merah gitu ya atau warna biru. Nah, itu sebenarnya bagian dari Microsoft Word itu memeriksa ejaan maupun tata bahasa ataupun tanda baca yang kita gunakan gitu. Nah, ini kemarin saya udah ngasih tugas ya satu gitu. Tapi mungkin kayaknya masih banyak yang beberapa masih belum mengerjakan gitu ya. Karena memang waktu itu saya belum ngasih tugas. Bagi yang belum mengerjakan segera segera mengerjakan tugas yang ketiga ini gitu. Ini adalah salah satu kenapa di sini saya sebutkan kemampuan menulis gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita belajar tentang ejaan dan tanda baca serta kalimat efektif, itu sebenarnya lebih kepada bagaimana kemampuan kita mereproduksi ataupun menghasilkan suatu tulisan gitu ya. Jadi kemampuan menulis itulah yang sebenarnya diasah dalam materi kali ini gitu. Dan di sini untuk mengasah kemampuan menulis teman-teman, sebenarnya teman-teman bisa menuliskan artikel yang artikel yang ringan sebenarnya, bukan artikel yang berat gitu. Tapi
dengan menerapkan kemampuan teman-teman dalam hal ini tadi ejaan dan tanda baca gitu ya. Karena teman-teman di sini saya rasa udah sebagian besar udah pakai, bukan sebagian besar lagi ya, semuanya menggunakan apa namanya Microsoft Word mungkin ya. Teman-teman bisa sangat bisa memanfaatkan support system dari yang sudah disediakan oleh Microsoft gitu untuk membantu pemeriksaan ejaan dan tata bahasa tersebut. Nah, artikelnya sebenarnya lebih kepada pengalaman teman-teman mengikuti kuliah secara online ataupun kalau sudah ada beberapa kuliah yang secara tatap muka juga boleh gitu ya, boleh memilih salah satu. Apakah pengalaman kuliah online ataukah tatap muka gitu ya. Dan di sini artikelnya terdiri atas 4 paragraf. Nah, jadi dalam suatu artikel itu ada istilahnya kata, kalimat, dan paragraf gitu ya. Untuk kata itu saya rasa udah paham ya, eee, uji itu artinya satu kata gitu ya. Uji kemampuan menulis ini menjadi satu kalimat gitu. Kalau paragraf itu minimal dalam satu paragraf itu terdiri atas 3 kalimat gitu ya. Jadi, dalam artikel ini saya minta minimal ada 4 paragraf, berarti kalau satu paragrafnya ada 3 kalimat, berarti total satu artikel itu ada minimal 12 kalimat. Nah, yang pertama, untuk paragraf pertama itu tentang bagaimana perbedaan antara sekolah dan kuliah yang teman-teman rasakan gitu ya. Teman-teman kan lulus dari sekolah menengah atas gitu ya, SMA, SMK maupun aliyah gitu ya. Bagaimana sih sistem perbedaan sistem sekolah dengan kuliah gitu ya yang teman-teman rasakan. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh di paragraf kedua ya, bagaimana pengaruh pandemi terhadap sistem pembelajaran yang dulu sistem kuliah dengan sistem pembelajaran sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Kemudian untuk paragraf yang ketiga, pengalaman kuliah sejauh ini seperti apa gitu ya. Kalau pengalamannya hanya kuliah online, ya ceritakan aja tentang kuliah online. Kalau ada sebagian kuliah yang tatap muka, boleh diceritakan keduanya, boleh salah satu. Kemudian di paragraf keempat, teman-teman bisa mengelaborasi lagi menurut teman-teman ya, pendapat teman-teman mana yang lebih baik gitu ya. Apakah kuliah secara online ataukah secara offline ataupun secara tatap muka gitu. Dan jelaskan kenapa. Misalkan menurut saya setelah mengalami contohnya ya, setelah mengalami pengalaman kuliah selama 3 bulan gitu ya, kurang lebih 3 bulan, saya merasa bahwa kuliah ini lebih baik dilakukan untuk program studi ini gitu. Karena lalalalalala. Nah, teman-teman bisa menceritakan di paragraf keempat tentang ini gitu. Nah, jadi ini sebenarnya artikel yang dibuat seringan mungkin gitu ya tentang apa yang teman-teman rasakan selama mengikuti kuliah di Unipar Jember gitu ya. Kalau teman-teman dari Prodi Teknik Lingkungan juga boleh menceritakan lebih apa ya, lebih detail lagi tentang Prodi Teknik Lingkungan seperti apa, dan ini yang akan dinilai dalam tugas ini lebih kepada bagaimana teman-teman bisa menggunakan variasi ejaan dan juga apa ya, ketepatan menggunakan tanda baca gitu dalam penulisannya gitu ya. Jadi di sini mulai dari pemakaian abjad huruf gitu ya, kemudian pemisahan suku kata, penggunaan huruf besar kecil gitu ya, huruf kapital, kemudian huruf-huruf miring, kata dasar, kata ulang, imbuhan dan lain-lain ini menjadi tolak ukurnya. Nah, jadi ada 7 ini yang akan menjadi menjadi acuan untuk penilaian tugas teman-teman gitu ya. Ya, itu yang tentang ejaan dan tanda baca. Sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan?
Kalau belum ada, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ke materi selanjutnya, yaitu tentang kalimat efektif. Nah, sebenarnya ini sangat berkaitan erat dengan tadi ya, tentang tanda baca dan ejaan gitu ya. Setelah kita bisa membuat bisa menempatkan tanda baca yang benar dalam satu kalimat, menggunakan ejaan yang tepat dalam suatu kata dan kalimat gitu ya, baru kita akan membicarakan tentang bagaimana kita membuat kalimat yang efektif gitu ya. Sebenarnya apa sih kalimat yang efektif gitu ya? Emang ada ya kalimat yang nggak efektif gitu kan? Nah, yang akan kita diskusikan yang pertama adalah tentang pengertian dari kalimat efektif itu sendiri, kemudian yang kedua tentang syarat dari bagaimana suatu kalimat itu disebut dengan kalimat efektif gitu. Nah, diharapkan teman-teman setelah mengikuti materi tentang kalimat efektif ini, teman-teman bisa lebih menyampaikan perasaan, pikiran maupun keinginan teman-teman secara lebih runtut dengan ejaan dan tanda baca yang benar. Nah, makanya ini tadi sebenarnya kurang lebih akan sangat berkaitan dengan yang materi tadi gitu ya. Jadi kalimat efektif itu dengan kita menggunakan ejaan dan tanda baca yang pas dalam suatu kalimat gitu ya, kalimat efektif itu akan menjadi pelengkapnya gitu ya. Jadi kalimat efektif itu adalah suatu bahasa atau kalimat yang secara tepat harus mewakili gagasan atau perasaan penulis dan harus pula dimengerti oleh pembaca sebagaimana yang dimaksudkan penulis gitu. Artinya begini, saya yakin teman-teman punya semuanya punya kemampuan untuk membuat suatu kalimat gitu ya. Tapi apakah kalimat itu disebut efektif atau enggak, kita harus melihat beberapa unsurnya gitu ya, syarat-syaratnya gitu ya. Apakah dia sudah bisa disebut sebagai kalimat yang efektif gitu. Contoh ini adalah satu kalimat dalam pengertian kalimat efektif ini sendiri gitu ya. Ketika saya menuliskan kalimat efektif adalah satuan bahasa dalam kurung kalimat gitu ya. Kenapa menggunakan penegasan dalam kurung kalimat gitu ya? Karena bahasa sendiri mempunyai mempunyai banyak cabang gitu ya. Apakah itu bahasa secara lisan ataukah verbal, ataukah bahasa itu dilihat dari segi kata ataukah suku kata atau apa. Nah, satuan bahasa yang saya maksud di sini adalah kalimat gitu ya, yang secara tepat harus mewakili gagasan atau perasaan penulis dan harus pula dimengerti oleh pembaca sebagaimana yang dimaksudkan penulis. Nah, di sini ini adalah salah satu contoh dari kalimat yang mungkin sebagian menyebutkan sudah efektif kalimatnya gitu, karena mudah ataupun bisa dimengerti oleh siapapun yang membaca satu kalimat ini gitu ya. Ini bisa disebut sebagai kalimat efektif. Tapi bagi sebagian lagi ada yang menyebutkan ini kalimat yang kurang efektif gitu ya. Karena apa? Kita masih bisa melakukan kita masih bisa melakukan peringkasan gitu ya. Istilahnya masih bisa meringkas kembali nih kalimat ini. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya kalimat ini. Kalimat efektif adalah satuan bahasa yang secara tepat harus mewakili gagasan atau perasaan penulis dan harus pula dimengerti oleh pembaca sebagaimana yang dimaksudkan penulis. Nah, ini harus pula ini ada yang menyebutkan ini bisa diilangin kata harus pula ini gitu. Ada sebagian yang menganggap seperti itu, ada sebagian juga yang menyebutkan itu sudah cukup efektif gitu ya, sudah cukup hemat penggunaan katanya gitu, nggak bisa dipersingkat lagi gitu ya. Jadi di sini balik lagi kepada bagaimana kita menyebut itu suatu kalimat efektif atau enggak, itu balik lagi kepada bagaimana perasaan ataupun kalimat itu bisa sampai kepada si pembaca dan apakah pembaca itu memahami apa yang dimaksudkan oleh penulis gitu ya. Ketika
ketika kata harus pula ini dihilangkan, apakah itu menghilangkan makna aslinya atau enggak? Ketika itu menghilangkan makna aslinya, maka atau merubah makna dalam kalimat awalnya, maka itu disebut kalimat yang sebenarnya sudah mampat gitu ya, sudah efektif gitu. Kalau dikurangin satu atau dua kalimat lagi, maka maknanya akan berubah gitu ya. Tapi ketika kata harus pula ini dihilangkan, tidak mengurangi dari makna keseluruhan kalimat secara di awal, maka itu disebut, oh berarti kalimatnya masih bisa lebih diefektifkan lagi. Kurang lebih seperti itu ininya yang dimaksud dengan kalimat efektif. Oke. Sebelum saya lanjut ke next-nya ya, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman terkait kalimat efektif, karena menurut saya ini cukup penting ya materi tentang kalimat efektif ini. Oke, belum ada pertanyaan. Oke, kita lanjut ke ini selanjutnya ya. Jadi ini tadi ya yang contohnya di sini yang harus pula, penting apa enggak untuk untuk dihemat gitu ya atau dihilangkan gitu. Kita bisa cek gitu ya kalau dari struktur kalimat awalnya ketika harus pula ini dimasukkan dalam kalimat, bahasanya gini, kalau harus pula ini dihilangkan apakah itu bisa mengurangi makna awal atau enggak. Nah, ini yang bisa membedakan apakah itu kalimat efektif atau enggak. Kemudian next tentang persyaratan dari kalimat efektif itu sendiri. Cukup banyak ya persyaratannya gitu. Dalam artian suatu kalimat itu disebut dengan kalimat efektif itu harus memenuhi minimal 7 ini. Selain 7 sebenarnya masih ada sih tambahan beberapa gitu ya, tapi 7 ini adalah yang major ya, yang paling utama gitu ya, dalam unsur paling utama dalam suatu kalimat efektif. Yang pertama adalah fungsi gramatikal. Nah, jadi bahasa apapun itu memiliki grammar, tata bahasa ya. Sama seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Madura, saya rasa semua bahasa itu punya tata bahasa. Dan di Indonesia kita mengenal tata bahasa itu ada subjek, predikat, objek, keterangan, dan lain-lain gitu ya. Nah, SPOK kalau istilahnya, keterangan ada yang keterangan waktu, keterangan tempat, dan lain-lain gitu ya, banyak yang bisa kita tambahkan di situ. Nah, jadi kalimat efektif itu minimal memiliki, kalau dalam bahasa Inggris itu ketika sudah memiliki subjek dan verb atau kata kerja, maka satu kalimat itu disebut sebagai kalimat yang utuh gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia minimal subjek dan predikat atau ada beberapa jenis predikat yang harus membutuhkan objek gitu ya. Jadi minimal ada S, P, dan O. Untuk keterangan itu adalah optional ketika memang ataupun pilihan ya, jika ada oke, bisa ditambahkan, kalau nggak ada tidak mengurangi fungsi dari suatu kalimat gitu ya. Jadi untuk yang kalimat efektif ini fungsi gramatikal utama adalah subjek dan predikat atau ditambahkan dengan objek untuk beberapa jenis predikat yang memang membutuhkan objek. Contoh predikat yang tidak membutuhkan objek adalah Sylvie tidur. Nah, tidur itu sesuatu hal ya, Sylvie itu subjek, tidur itu predikat. Nah, predikat tidur itu tidak memerlukan objek apapun gitu ya. Dia mungkin memerlukan keterangan gitu ya, keterangan waktu, tidur di pagi hari, di siang hari, di malam hari, tidur di kamar, tidur di sofa, dan lain-lain gitu ya. Tapi dia nggak memerlukan objek khusus gitu. Nah, terus kemudian ada lagi contohnya, Sylvie makan apel gitu ya. Subjeknya adalah Sylvie, makan itu adalah predikat, apel itu adalah objeknya gitu ya.
ketika satu kalimatnya menuliskan Silvi makan, sebenarnya itu sudah bisa disebut kalimat gitu. Tapi makan ini banyak hal yang bisa dimakan gitu kan ya. Banyak jenis makanan yang bisa dimakan. Makan apa gitu. Itu bisa ditambahkan dengan objek. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh dari syarat dari fungsi gramatikal. Kemudian yang kedua adalah kepaduan atau koherensi. Jadi yang namanya kalimat itu harus koheren satu kata dengan yang lain gitu ya dalam satu kalimat. Dalam artian dia harus align atau selaras gitu ya. Ya terpadu itu tadi, koheren tadi. Jangan sampai yang misalkan ya dalam satu kalimat itu ada kalimat majemuk gitu ya, induk kalimatnya membicarakan tentang musim kemarau, contohnya adalah Jawa Timur mengalami musim kemarau terpanjang di tahun 2021 gitu ya. Kemudian di anak kalimatnya yang membuat orang-orang merasa ataupun yang membuat petani gagal panen, contohnya gitu. Itu adalah antara induk kalimat dengan anak kalimat gitu. Terjadi kepaduan ataupun koherensi antara kalimat induk kalimatnya dengan anak kalimatnya gitu. Itu adalah contoh dari koherensi suatu kalimat. Kemudian yang ketiga adalah kehematan ataupun ekonomi gitu ya. Ekonomis kalimat itu nggak terlalu panjang tapi dia sudah bisa menyatakan ataupun menyampaikan maksud dari kalimat itu sendiri gitu. Nah, ini yang saya contohkan sebelumnya gitu ya. Kalau misalkan kata harus pula ini dihilangkan, apakah pembaca masih bisa memahami kalimat tersebut gitu ya. Nah, ini menjadi bagian dari bagian dari penilaian suatu kalimat apakah dia efektif atau enggak gitu. Kemudian yang keempat adalah penekanan dalam kalimat efektif gitu ya. Jadi dalam suatu kalimat itu pasti akan ada satu informasi gitu ya yang ingin disampaikan gitu ya, yang ingin ditekankan gitu. Dan di sini harus ada gitu ya penekanannya itu di unsur yang mana gitu. Contoh yang di sini penekanannya adalah pengertian dari kalimat efektif itu sendiri gitu ya. Contoh dari kalimat yang ini gitu. Dan kalau kita perjelas lagi penekanan pada pengertian dari kalimat efektif, di mana kalimat efektif itu harus mewakili gagasan penulis dimengerti oleh pembaca. Nah, ini adalah bagian dari penekanan. Nah, kalau suatu kalimat itu ibaratnya kalimat yang kosong gitu ya, kalimat yang nggak ada penekanan sama sekali gitu ya, nggak ada unsur informasi yang diberikan di dalamnya. Nah, berarti ini syarat dari unsur kalimat efektif ini kurang terpenuhi. Kemudian yang kelima adalah kesejajaran dalam kalimat. Nah, ini sebenarnya lebih kepada bahwa dalam satu kalimat itu ini berbeda ya dengan konsepnya induk kalimat dengan anak kalimat ya. Jadi kesejajaran dalam kalimat itu antara satu dengan yang lain itu tidak ada yang kalimat lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Kemudian variasi dalam kalimat efektif gitu ya. Dalam artian gini, kalimat yang baik itu adalah kalimat yang tidak banyak mengulang satu kata, adalah kalimat yang tidak mengulang satu kata tertentu gitu ya dalam satu kalimat yang sama gitu. Contohnya adalah kalimat efektif adalah satuan bahasa. Nah, ini sebenarnya untuk menghilangkan kata kalimat gitu ya, untuk mengurangi repetisi ataupun pengulangan kata kalimat gitu. Nah, ini akhirnya diatasi dengan memberikan tanda kurung gitu ya, mewakili gagasan perasaan penulis dan dimengerti oleh pembaca sebagaimana yang dimaksudkan penulis. Nah, sama-sama penulis. Nah, penulis dengan penulis di sini. Nah, ini adalah hal yang sama dalam satu kalimat gitu ya. Nah, tapi balik lagi
ketika ini dihilangkan gitu ya, ketika perasaan penulis di sini itu dihilangkan atau menggunakan kata selain penulis misalkan gitu ya, itu justru merubah ataupun membuat makna dari kalimat itu jadi salah ataupun malah tidak bisa terbaca dengan jelas, maka akan lebih baik menggunakan kata yang sama gitu. Nah, jadi menggunakan variasi tertentu itu juga harus tetap mempertimbangkan makna dari kalimat efektif itu sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah penalaran dalam kalimat efektif. Nah, kalimat yang baik itu adalah kalimat yang logis gitu ya. Jadi kalau sesuatu hal yang nggak logis itu dalam artian logis ataupun bernalar di sini ininya nggak harus yang ini ya, nggak harus yang berupa scientific proven gitu, nggak ya. Dalam artian antara mulai dari awal kalimat hingga selesai itu bisa diruntut gitu loh. Mana yang ide utama, mana yang penjelasan gitu. Jadi jelas bisa dinalar gitu, bisa dimengerti. Nah, teman-teman, saya udah kirimkan juga modul kuliah ya yang bisa teman-teman pelajari lebih banyak di tentang materi kalimat efektif ini. Itu mulai dari halaman 12. Di situ udah cukup jelas ya tentang persyaratan kalimat efektif gitu ya, kalimat efektif sendiri itu apa dan lain-lain. Teman-teman bisa lebih banyak eksplor di situ dan apa namanya? Saya harap ini ya mungkin untuk nextnya bisa kita lebih banyak sharing-sharing gitu ya tentang materi-materi ataupun tentang tugas-tugas yang teman-teman udah laksanakan. Nah, sama seperti yang sebelumnya ya. Oh, kayaknya tugas kelompok belum pernah kita ya. Nah, jadi ini ada tugas kelompok ya. Teman-teman kalau nggak salah harusnya ada 15 orang di kelas A. Nah, ini silakan membuat 3 kelompok. Jadi satu kelompok maksimal ada 5 orang. Mengulas jurnal sudah saya kasih linknya. Juga sudah saya kirimkan di grup. Jadi teman-teman bisa langsung cek jurnalnya gitu ya. Dan di sini tiap kelompok boleh memilih salah satu ya, membahas ataupun menganalisis 7 syarat dalam kalimat efektif. 7 syarat yang ini tadi, fungsi gramatikal, kepaduan, kehematan, penekanan, kesejajaranan, kemudian variatif dan penalaran. Nah, di situ teman-teman bisa analisis 7 syarat itu. Untuk kelompok 1 itu membahas bagian abstrak. Bagian abstrak itu yang paling depan sini ya, bagian abstrak ini yang paling depan, ini yang kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 itu membahas tentang pendahuluan hanya paragraf 1. Jadi di bagian pendahuluan itu di halaman kedua. Nah, di sini hanya di paragraf 1 aja ya, mulai edukasi masyarakat hingga yang terakhir bank sampah yang berbasis masyarakat. Nah, ini kemudian untuk kelompok 3 itu membahas hasil dan pembahasan juga hanya pada paragraf 1. Bagian hasil dan pembahasan. Nah, ini bagian hasil dan pembahasan gitu ya. Ada di halaman bagian hasil dan pembahasan di sini. Nah, hanya di halaman 1 paragraf 1 mulai bank sampah sampai dengan kontrol sosial di komunitas. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan analisis dari 7 hal ini, mulai dari fungsi gramatikal hingga penalaran di satu paragraf tersebut gitu ya, di paragraf abstrak, pendahuluan, hasil dan pembahasan. Masing-masing kelompok punya tugas 1 paragraf aja. Kemudian silakan teman-teman membuat analisis gitu ya dari 7 syarat itu. Misalkan ya dalam paragraf abstrak misalkan ada sekian kalimat gitu ya. Misalkan dalam paragraf abstrak terdapat 25 kalimat atau 30 kalimat misalkan seperti itu. Kalimat yang
misalkan setelah teman-teman analisis dari tujuh syarat kalimat efektif ini, kalimat yang lolos sebagai kalimat efektif ataupun yang semuanya memenuhi syarat itu ada sekian kalimat. Terus ada kalimat yang perlu di apa ya, perlu direvisi ataupun perlu dibenahi lagi supaya lebih efektif gitu ya, di fungsi misalkan fungsi kehematan kalimat ataukah fungsi kevariasian kalimat efektif dan lain-lain gitu. Teman-teman bisa memberikan analisis seperti itu gitu. Dan laporannya silahkan dituliskan dalam bentuk PowerPoint. Saya batasi di sini maksimal 10 slide gitu ya, supaya tidak terlalu panjang. Jadi teman-teman bisa memberikan poin-poin, misalkan dalam satu paragraf itu ada 30 kalimat gitu ya, yang perlu dibenahin adalah kalimat nomor ini dan ini, karena tidak memenuhi unsur ini, dan seharusnya seperti ini. Nah, seperti itu. Ini terbatas 10 slide dan bisa teman-teman kirimkan di email saya seperti biasa, maksimal pada 15 Desember dan hari Kamis minggu depan ya, berarti tanggal 16 Desember, salah satu perwakilan kelompok itu mempresentasikan dari hasil analisis tersebut dengan durasi presentasi maksimal 15 menit seperti itu. Termasuk nanti ada tanya jawab ya, kalau ada dari kelompok lain gitu yang ingin bertanya tentang hasil analisis dari kelompok yang sedang mempresentasikan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang tugas kelompoknya. Oke, tidak ada pertanyaan? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, gimana, Mas? Ini tugas kelompok ya, Bu? Ya, tugas kelompok. Oh ya. Ya, gimana? Ya, Bu, terima kasih. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, jadi tugas kelompok ya. Seharusnya satu kelas ini totalnya ada 15 orang. Jadi satu kelompok maksimal isi 5 mahasiswa gitu ya. Silahkan memilih apakah memilih bagian abstrak, pendahuluan, ataukah hasil dan pembahasan. Ini masing-masing kelompok nggak boleh sama gitu ya, untuk perbandingan gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada mungkin itu dulu ya. Saya wrap up lagi. Jadi untuk materi tugas kelompok ini itu tentang kalimat efektif ya. Kalimat efektif ini adalah salah satu ujung tombak ya ketika kita membicarakan tentang mengasah kemampuan menulis seseorang ataupun kemampuan kita membuat suatu laporan gitu ya. Pengertian ataupun pemahaman kita tentang kalimat efektif ini sangat-sangat diperlukan gitu. Nah, kalimat efektif sendiri itu memerlukan beberapa syarat tertentu ya yang harus terpenuhi dalam suatu kalimat. Ada fungsi gramatikal atau fungsi tata bahasa, kemudian kepaduan atau koherensi dalam kalimat tersebut. Kemudian kalimat itu tidak harus panjang, tapi dia bisa bernas istilahnya ya kalau bahasa reporter gitu ya. Jadi menggigit gitu, kalimatnya itu sedikit tapi sudah bisa menyampaikan maksudnya gitu. Kemudian terdapat penekanan tertentu ataupun maksud yang bisa disampaikan dalam kalimat. Kemudian ada fungsi kesejajaran dan variatif ataupun variasi penggunaan kata yang cukup banyak gitu ya, sehingga tidak terkesan mengulang kata-kata yang sama dalam satu kalimat, hingga ada fungsi ataupun ada bentuk penalaran gitu ya, logis dalam suatu kalimat yang sedang disusun. Nah, teman-teman bisa cek lebih banyak di modul yang sudah saya siapkan di sini. Ini sebenarnya modulnya dari Kemendikbud ya, modul
modul kuliah Bahasa Indonesia dari Kemdikbud. Ini teman-teman bisa cek di halaman 12 tentang persyaratan dari kalimat efektif itu sendiri. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, kuliah hari ini jauh lebih singkat daripada kuliah yang biasanya. Saya harap semoga minggu depan kita nggak perlu nggak perlu pindah jadwal. Saya mohon maaf sekali, cukup banyak cukup banyak tugas selain tugas di kampus gitu ya, sehingga teman-teman agak keteteran untuk urusan jadwal kuliah gitu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan selama penyampaian materi. Untuk minggu depan selain teman-teman menyampaikan materi ataupun tugas kelompok, minggu depan saya akan memberikan evaluasi tentang hasil UTS dan juga beberapa tugas yang sudah teman-teman lakukan sebelumnya gitu ya. Ini juga menjadi warning sih buat teman-teman yang belum mengerjakan tugas ataupun mengerjakan tugas yang yang kurang sesuai dengan yang dimaksudkan gitu ya dalam tugasnya gitu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.